Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Suryono dari Zeka Digital bisa menjumpai Anda di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol sedikit nih tentang bagaimana membuat iklan yang nyaman seperti itu. Jadi karakter orang itu kan sekarang itu tidak suka dijualin itu kan, mereka risih. Kenapa? Karena saking banyaknya orang itu jualan kepada kita semua itu kan. Maka bagaimana cara membuat iklan yang nyaman di mata customer Anda? Kita akan coba bahas nih sedikit, berbagi sedikit kepada rekan-rekan semua. Bagian pertama yang ingin kami sampaikan saat membuat iklan seperti itu, yaitu kita perhatian dengan customer atau kita care dengan customer kita seperti itu. Jadi kita ketahui nih kebutuhan customer kita itu apa, empati dengan mereka itu kan. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita ya berusaha jujur itu kan dengan produk yang kita miliki itu kan, plus minusnya, kelebihan kekurangannya itu kita sampaikan kepada mereka. Kalau kita jualan mobil misalnya, bahwa mobil ini punya kelemahan berupa lecet di bagian depan, yang kita sampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena ya kita yakin saat kita menyampaikan apa adanya kepada mereka, nanti mereka akan nyaman bahwa oh ini penjual ini itu jujur itu kan, percaya. Kan jangan campur barang yang baik dengan yang buruk gitu kan. Kalau dalam satu hadis yang Rasulullah itu pernah tegur seorang pedagang yang mencampur barang yang baik dan yang buruk itu. Nah, itu yang pertama kali ya, kita perhatian dengan customer kita empati dengan mereka, sehingga nanti ya mengalir saja saat kita berkomunikasi dengan mereka. Atau saat kita membuat copywriting itu kan mengalir saja, karena kita memperhatikan customer kita, memperhatikan audiens kita kira-kira. Hal kedua yang kemudian bisa diterapkan saat kita membuat iklan, yaitu jangan buru-buru melakukan penjualan seperti itu. Jadi ini relate dengan yang pertama tadi, kita perhatian dengan mereka. Yang kedua itu kita jangan buru-buru melakukan penjualan. Ya kita ngobrol sebagai teman itu kan, atau kemudian kita diskusi itu kan panjang lebar itu kan, baru kemudian ketika mereka nyaman ya kita coba tawarkan produk kita gitu. Nah, kalau dalam copywriting itu bagaimana itu kan? Ya dalam copywriting itu ya di awal kita ya langsung menjelaskan call to action, memberikan call to action untuk beli seperti itu ya. Kita berikan bagaimana pengetahuan tentang produk, bagaimana ini kelebihannya seperti itu. Sampaikan kepada ini sebagai dari sisi copywriting, baru kemudian diberikan penawaran kira-kira seperti itu. Nah, itu bagian kedua yang kemudian bisa diperhatikan, yaitu kita nggak perlu buru-buru untuk memberikan penawaran gitu. Nah, ini tentu beda ya kasusnya ketika orang yang datang itu mereka memang sudah mau beli itu kan, ibaratnya sudah greget mau beli. Kalau orang yang datang itu greget mau beli, ya kita langsung kasih penawaran, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang datang itu kan, entah itu landing page kita atau datang ketemu langsung dengan kita, itu buyer journey-nya itu tidak langsung dalam tahap mau beli. Misalnya mereka baru mau baru mau mencari informasi seperti itu, maka kita berikan dulu informasi kepada mereka sekomprehensif mungkin itu kan, sehingga mereka bisa memutuskan dengan tepat. Poin ketiga yang bisa dilakukan agar orang itu nyaman saat bertransaksi dengan kita, itu kita berikan jaminan, garansi seperti itu. Nah, ada banyak jenis jaminan yang kemudian bisa Anda berikan itu kan, mulai dari uang kembali, atau jaminan nanti diskon itu kan, atau jaminan macam-macam ya kemudian bisa kita berikan seperti itu. Nah, tentu jangan sampai jaminan ini sebagai gimmick ya, maksudnya kita berikan jaminan yang wow seperti itu, orang tertarik, tapi ketika ternyata nggak perform ya kita tidak tepati itu ya. Selalu kita gunakan etika bisnis yang baik, itu ketika kita berikan jaminan ya kita tepati hal tersebut, sehingga tercipta win-win solution antara kita dan customer. Nah, semoga bermanfaat tips untuk membuat iklan itu nyaman buat customer kita itu kan. Tentu di luar sana masih banyak ilmu yang kemudian bisa Anda gali, Anda terapkan seperti itu. Jadi namanya ilmu pengetahuan itu tidak fix ya, ada perkembangan, ada perubahan dari waktu ke waktu yang kemudian
kemudian itu mengikuti perkembangan zaman, terutama untuk aspek teknis seperti ini. Nah, ketika teman-teman mendapatkan manfaat dari channel ini, terima kasih itu kan, mohon doanya agar kami bisa tumbuh berkembang itu kan. Silahkan kunjungi website kami zkdigital.com untuk informasi seputar marketing online yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.